Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan ke dalam hati kita, hingga sampai hari ini kita masih dipilih Allah sebagai hamba-hambanya yang muslim, yang mau melangkahkan kakinya ke masjid memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mau juga duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Pagi ini kita insyaallah akan membaca hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi julukan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi julukan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Dan berlaku kepada mereka hukum haramnya menikahi seorang ibu. Sebagaimana kita diharamkan Allah Subhanahu wa taala menikahi ibu kita sendiri, maka kaum mukminin seluruhnya juga diharamkan Allah untuk menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhu juga mempunyai kunyah sebutan untuk seorang ibu. Kalau seorang bapak, kunyahnya disebutkan nama anaknya yang terbesar, anak laki-laki kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau tak ada anak laki-laki biasanya anak perempuan. Kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Kenapa dia diberi kunyah Ummu Abdillah? Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempunyai anak. Aisyah ini adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi dia itu berkunyah dengan nama anak saudarinya. Aisyah kan anaknya Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai seorang anak perempuan lagi namanya Asma. Asma mempunyai seorang anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi
Aisyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kannaita nisa'aka faknini." Ya Rasulullah, kau sudah memberi kunyah kepada istri-istrimu. Lantas berilah kunyah kepadaku, kata Aisyah, minta diberi kunyah juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takannai bibni ukhtiki Abdillah." Berkunyahlah engkau dengan anak saudara perempuanmu, yaitu Abdullah. Maka sejak saat itu dia berkunyah sebagai Ummu Abdillah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina." Man ahdatsa fi amrina, barang siapa membuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami. Ya. Datang dengan sesuatu yang baru, membuat satu perkara yang baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya di dalam agama ini, di dalam syariat ini. Ya. Ini maksud man ahdatsa fi amrina. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, amalan laisa alaihi amruna. Sama dengan penggalan hadis yang tadi. Man ahdatsa fi amrina dengan amalan laisa alaihi amruna, yakni amalan-amalan yang tidak ada dalilnya di dalam syariat kami. Amalan-amalan yang tidak ada dalilnya di dalam syariat ini, ya, syariat Islam. Hadis ini merupakan satu asas yang sangat besar di dalam Islam. Seorang ulama disebut At-Tufi, ya, mengatakan hadal haditsu yasluhu an yusamma nisfa adillati syara'. Hadis ini yang pendek ini, ya, sudah bisa dikatakan dia mencakup setengah daripada seluruh dalil-dalil tentang syariat. Hadis ini maknanya mencakup setengah daripada seluruh dalil tentang syariat. Ya. Hadis ini ibaratkan timbangan untuk amal-amal zahir. Amal-amal zahir. Ya. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat itu menjadi timbangan untuk amal yang batin, amalan hati. Sedangkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ini menjadi timbangan untuk amalan yang zahir, amalan yang nampak. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi timbangan untuk amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Nah, maksud daripada hadis ini adalah bahwa semua pekerjaan, semua amal, semua perbuatan yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil daripada perbuatannya itu. Paham itu Pak ya? Semua perbuatan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk mengetahui dalil atau perintah daripada perbuatan yang kita lakukan itu. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diterimalah perbuatan itu sebagai satu hal yang legal, yang sah di dalam syariat. Tapi kalau tidak, maka perbuatannya akan ditolak. Perbuatannya akan ditolak. Dan tidak cukup seseorang mengatakan dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu, aku mau melakukan perbuatan ini karena perbuatan ini baik. Enggak cukup menganggap baik suatu amal, satu perbuatan
itu tidak cukup menjadikan perbuatan itu sebagai satu amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak cukup seseorang hanya mengatakan aku mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia melakukan apa saja yang dia suka, yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Karena kalau bab ini dibuka, maka akan banyaklah perbuatan-perbuatan bid'ah. Akan banyaklah perbuatan-perbuatan yang tidak berdasar. Ya. Sehingga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hilang. Ya. Bid'ah akan jadi menyebar. Jadi memahami dengan benar maksud daripada hadis ini akan membuat kita adil dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang diperintahkan Allah saja. Bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini amal secara mutlak. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amal, perbuatan apapun, mencakup seluruh amal. Nah, kita akan kenali bahwa amal-amal perbuatan itu tidak keluar dari tiga hal, tiga keadaan. Yang pertama, amal itu masuk ke dalam jenis ibadah. Amal itu masuk ke dalam jenis ibadah. Kalau dia masuk ke dalam jenis ibadah, maka ini harus terhenti kepada adanya dalil. Istilahnya tauqifiyah. Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah terhenti pada dalil. Ada dalilnya, harus ada dalilnya. Ya. Dan penetapan satu perbuatan atau satu perkara sebagai ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada jalan lain untuk mengenali bahwa satu perbuatan atau satu perkara itu adalah ibadah kecuali dengan adanya kabar dari Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang membuat sesuatu, ya, melakukan satu perbuatan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal perbuatannya itu ditolak. Ya. Ada beberapa kaidah untuk mengenali yang seperti ini. Yang pertama adalah semua perbuatan yang dilakukan dalam rangka untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, maka diterima. Dan dalil di sini harus sahih. Dalilnya harus sah, dalil yang sah dengan cara memahami yang sah pula. Ya, perkara dalil ini bukan yang penting ada dalilnya. Enggak, penting ada dalilnya, tapi penting juga mengetahui dua hal dalam perkara dalil ini, bahwa dalil itu sahih, sah dianggap sebagai dalil. Yang kedua, cara kita memahami dalil itu juga cara yang sah, bukan serampangan memahami dalil. Karena hakikatnya ada kelompok-kelompok sempalan, ya, yang dalam membangun amal-amal mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi cara berdalil mereka yang tidak benar, cara berdalil mereka yang tidak benar. Ya, ada orang yang mengambil dalil dari Al-Quran tapi dilepaskan dari konteks ayatnya, sehingga dia membuat satu pemahaman yang baru.
yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nggak ngerti kalau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mansuh, sudah dihapuskan, sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap melakukannya. Hanya berdalil dengan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu ilmu untuk memahami dalil-dalil itu juga. Mau saya kasih contoh, Pak? Sebagian orang melakukan ibadah itu dengan cara mengurung diri di dalam sebuah ruangan. Bukan i'tikaf. Kalau i'tikaf kita tahu, kita mengurung diri di dalam masjid, di masjid ya. Ini orang mengurung diri di dalam sebuah ruangan macam bertapa. Enggak di bawah pohon, enggak di gunung, di dalam kamarnya dipasang kelambu misalnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi sebelum mendapatkan wahyu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertahanus pergi ke gua Hira. Bertahanus, berdiam diri di sana, menyendiri di dalam gua gitu. Tidak ada yang dilakukan Nabi kecuali bertafakkur, gitu kan. Nah, dilakukan juga oleh orang di zaman sekarang ini, padahal itu sudah ditinggalkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ada orang zaman sekarang melakukannya? Ada. Bahkan ada yang sengaja melakukan ibadah itu ke kuburan. Sengaja melakukan ibadah itu ke kuburan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seperti itu. Jadi, haruslah ibadah yang kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mempunyai dalil, dan dalil ini harus sah dia sebagai dalil, dan cara kita beristidlal memahami dalil itu juga harus cara yang sah, yang benar. Ini kaidah yang pertama. Contoh ya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membuka kepalanya, membuka kepala seperti ini, selain di waktu ihram, atau dengan cara membotak, mencukur kepalanya, selain di masa mengerjakan haji, atau mengkhususkan malam-malam tertentu dengan ibadah-ibadah, ya, yang tidak ada pengkhususan dari syariat, ya, maka ini termasuk ke dalam bid'ah. Ini masuk ke dalam bid'ah. Mengkhususkan sebuah hari atau suatu malam atau suatu waktu yang tidak ada pengkhususannya di dalam syariat, maka perbuatan itu masuk ke dalam kelompok bid'ah. Nah, disebutkan saja contohnya sini adalah bid'atul maulid. Bid'ah merayakan maulid. Bid'ah merayakan maulid. Ya. Kalau ditanya maulid itu apa? Kenapa dilakukan? Kenapa, Pak? Untuk dengar ceramah. Untuk memperingati. Gitu saja? Iya. Ini adalah salah satu bid'ah yang menyebar di tengah masyarakat. Ya, yang kalau kita kejar, adakah Rasulullah memerintahkan itu? Tidak ada. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan untuk mengajarkan sejarah, salah satunya kan fungsinya itu. Nah, yang baru saya sebutkan ini loh. Mengkhususkan, itulah. Mengkhususkan suatu hari untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah? Ya, maka kalau dia adalah ibadah, maka dia memerlukan dalil. Maka dia memerlukan dalil. Seperti itu. Ini harus kita
pahami. Kemudian sebuah amal perbuatan, ini kaidah yang kedua. Sebuah amal perbuatan yang masuk ke dalam jenis ibadah pada satu waktu tertentu dan tidak melazimkan bahwa hal itu menjadi ibadah di waktu yang lain. Paham? Ada sebuah amal perbuatan, dia dianggap ibadah pada waktu-waktu tertentu. Dan di luar waktu tertentu itu tidak menjadi ibadah. Contoh, haji. Dia tidak sah dianggap sebagai ibadah kecuali di bulan haji itu. Ya. Seperti itu. Itu contohnya. Seperti sholat, ada waktunya tertentu. Kalau dilakukan di luar waktunya, maka dia tidak sah dianggap sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tata cara tertentu, bila dilakukan dengan selain cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak sah diterima sebagai ibadah. Ya. Contoh, apa lagi? Orang kalau sholat mengucapnya apa, Pak? Takbir. Takbir harus diucapkan dengan Allahu Akbar. Kalau ada orang yang bertakbir, memulai sholatnya bukan dengan lafaz takbir, maka sholatnya tidak sah. Subhanallah misalnya, tidak sah, tidak boleh. Begitu. Atau orang sholat sebagaimana yang sudah kita ketahui, tapi ada orang sholat dengan cara yang lain. Dia sholatnya cuma duduk, ingat. Ditanya, sudah sholat? Sudah. Gimana sholatnya? Di Mekah, padahal dia di sini. Dan sholat yang dilakukan pun dia cuma duduk saja, cuma gini saja. Itu tidak, ya tapi tidak sah dianggap mengerjakan sholat. Iya. Kalau yang ketika kan waktu sholat itu kan sudah ditentukan. Contoh kok yang gimana dengan mengkodo sholat itu? Namanya dulu nggak sholat. Terus supaya tertebuslah dosa-dosa yang nggak sholat dulu, dikodo. Itu gimana? Itu kan dari sisinya itu. Ya ini kan ada bicara. Nggak, tadi kan bilang sisinya kan waktu sholat kan udah dulu. Iya. Maksud Pak Ren ditentukan. Iya. Maksud Pak Ren sesi pertanyaannya nanti. Iya. Simpan ya Pak ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti dibahas. Udah? Berdiri itu merupakan ibadah pada waktu tertentu. Berdiri di dalam sholat misalnya, itu ibadah di waktu tertentu. Pada saat melaksanakan sholat, ya kita harus berdiri, namanya dia rukun di dalam sholat. Tapi kalau ada orang sengaja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdiri saja, maka ini tidak sah dianggap sebagai ibadah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang melakukan itu, ya, berdiri dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dia bernazar, aku akan berdiri lillahi Ta'ala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk duduk. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibadah-ibadah yang dilarang. Ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah ibadah yang dilarang secara khusus, seperti melakukan puasa pada hari raya. Melakukan puasa pada hari raya.
atau mengerjakan sholat pada waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Seperti menguburkan jenazah, ibadah enggak? Ibadah. Nah, kalau menguburkan jenazah, dan ini sering terjadi di tengah masyarakat, menguburkan jenazah pada waktu yang dilarang, yaitu kapan? Pada saat matahari tepat di atas kita, tengah langit. Itu dilarang. Makanya kalau sudah jam 12 sampai di kuburan, ya hindarilah menguburkan jenazah di waktu itu. Jam 12 sampai ke setengah 1, itu kan biasa waktu sudah ini. Masuk neraka. Itu waktu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 waktu. Ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengerjakan salat dan menguburkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, dah sampai dia nanti meninggi. Dah. Kemudian yang kedua, saat matahari di tengah langit. Ini waktu yang dilarang. Yang ketiga, saat matahari hendak terbenam. Menjelang maghrib, itu jangan sholat dan jangan menguburkan jenazah di sana. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang pada dasarnya disyariatkan. Ibadah yang pada dasarnya disyariatkan. Ya. Akan tetapi ada tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan yang dilekatkan padanya. Atau ada perkara yang disyariatkan tapi malah dihilangkan, dikurangin, ya. Atau seseorang bermaksiat kepada Allah dalam melakukan ibadah itu. Sembari dia melakukan ibadah tapi dia bermaksiat pula. Ya. Maka ini kata Ibnu Rajab, mukhalifun aidan lisyari'ah biqadri ikhlalihi. Dia melanggar batasan syariat sekadar apa yang dia rusakkan itu dari ibadah itu, ya. Pernah enggak mendengar istilah orang salatnya sah tapi dia berdosa? Bagaimana contohnya? Orang yang salat tapi menggunakan pakaian yang dicuri. Pakaian curian misalnya. Begitu. Salatnya sah tapi dia atau dia sholat, tapi dia menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Sholatnya sah, tapi dia dalam sholat itu melakukan dosa. Atau seseorang sholat, tapi pecinya dari bahan kain sutra. Orang sholat, tapi dia pakai cincin emas. Seperti itu. Sholat di Masjid Tanah Harapan. Sholat di Masjid Tanah Harapan. Tahu Pak Rin, diserang. Sholat di Masjid Tanah Harapan, ya. Subhanallah. Contoh, ini mungkin ada yang melakukan wudu, kita disyariatkan membasuh itu kan 3 kali. Kalau ada yang melakukannya 4 kali, 5 kali, yang lebih itu ditolak. Yang lebih itu ditolak. Ya. Atau orang puasa itu kan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Enggak, saya mau nambah, mau sampai jam 11 malam gitu. Enggak, yang lebih itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang sholat di rumah, laki-laki tahu dia sholat berjamaah di masjid, tapi dia sholat di rumah. Atau mengurangi wudunya, ya. Wudu yang siogianya 3 kali dilakukan sekali. Nah, pertanyaannya apakah yang demikian itu batal amalnya? Ya. Ini tentu beda dari satu keadaan dan dari keadaan yang lain. Kalau yang ditinggalkan itu adalah syarat, maka sudah jelas amalnya ada batal. Kalau yang ditinggalkan itu syarat, rukun, maka ibadah itu menjadi batal. Orang mau sholat tapi tidak wudu, jelas sholatnya batal.
orang sholat tapi dia tidak berdiri atau tidak takbiratul ihram, maka batal. Ini juga perlu diperhatikan. Kalau masbuk kadang-kadang kita keburu-buru masuk ke masjid, imamnya sudah dalam kondisi duduk misalnya atau sujud. Sebagian orang saya perhatikan dia nggak takbiratul ihram dulu, tapi dia langsung Allahu Akbar, langsung sujud, ya kan? Entah diucapkan takbirnya atau enggak, langsung sujud saja. Nah, ini harus hati-hati. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar takbiratul ihram itu kita ucapkan dalam keadaan tegak berdiri. Masuk dulu ke dalam bab pintu salatnya itu Allahu Akbar, barulah setelah itu kita ikutin apa yang diperbuat imam. Jangan pula nungguin. Sebagian juga kekeliruan yang lain, orang kalau imamnya sedang sujud misalnya, nunggu aja dia, nunggu berdiri lama sampai imamnya bangkit lagi. Tidak, segeralah bertakbir, takbiratul ihram, baru kemudian lakukan apa seperti yang dilakukan imam. Nah, begitu.